Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo berjanji akan menjaga agar tidak ada tumpang tindih program karena ada beberapa kementerian baru yang bersinggungan dengan kementerian yang ia pimpin, seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dipimpin oleh Marwan Ja'far, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang dipimpin Ferry Murshidan Baldan ternyata bersinggungan dengan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Direktorat Jenderal Kepemerintahan Umum. Belum lagi dengan penerapan IKTP yang terbengkalai dan pelaksanaan otonomi daerah. Membahas PR Mendagri baru, kita langsung berdiskusi dengan Cahyokumolo, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di pemerintahan Jokowi JK. Selamat datang Pak Menteri di studio kami. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Visi Presiden apa yang kemudian Anda kerjakan saat ini? Yang pertama bahwa Kemendagri ini merupakan poros pemerintahan sebuah negara. Yang kedua, Kemendagri ini juga bagaimana mampu memberikan pelayanan publik secara cepat, tepat, memotong jalur birokrasi yang berbelit-belit. Yang ketiga, membangun demokratisasi dan menjaga integritas bangsa. Karena pemerintah pusat sampai ke desa. Yang kedua, arahan Bapak Presiden bahwa visi misi kementerian yang ada, termasuk Kemendagri, itu sebagaimana visi misi Bapak Presiden, di mana fungsi birokrasi itu harus melayani masyarakat. Yang kedua, perintah beliau adalah untuk memotong jalur birokrasi agar proses perizinan itu dipercepat, mulai perizinan yang di tingkat kecamatan sampai perizinan yang di tingkat provinsi. Termasuk tumpang tindih yang terkait dengan departemen yang lain, Departemen Kehutanan, Departemen ESDM, dan sebagainya. Pak Menteri, ini kan sudah sepekan lah ya, sekitar sepekan lah begitu ya. Apa yang sudah Anda kerjakan untuk katakanlah tadi menjalankan visi-visi yang tadi Anda sebutkan tadi dari Presiden? Ya, yang pertama kami sudah langsung rapat eselon 1, kami sudah menginventarisir semua permasalahan, apa yang jangka pendek harus. Apa saja Pak masalah jangka pendek, jangka panjangnya? Yang pertama, saya sudah langsung menandatangani pendelegasian pemenang. Urusan kabupaten kota, penempatan pejabat-pejabat, misalnya sampai sekwildanya, itu saya serahkan, itu tanggung jawab gubernur. Tidak harus lewat pusat. Yang masih lewat pusat itu adalah penentuan sekda. Ini sesuai dengan amanat dari Presiden untuk memotong birokrasi begitu? Memotong. Sehingga kewenangan daerah ya daerah. Tapi nanti berpusatnya di provinsi begitu ya? Iya, karena yang taken adalah gubernur. Nah, selain itu Pak? Karena apa? Karena pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu tangan kanannya Presiden. Tangan kirinya ya kementerian dan lembaga-lembaga yang terkait. Kemudian yang kedua, kami sedang menginventarisasi yang terkait dengan pemekaran daerah. Tujuan daerah dimekarkan kan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mempercepat proses pemerataan pembangunan. Tapi ada eksesnya Pak biasanya. Ada banyak kemudian orang yang ingin jadi kepala daerah jadinya. Nah itu kadang-kadang orang lebih senang jadi kepala tikus daripada butut gajah. Banyak kepala tikus, butut gajah. Ya, banyak kabupaten yang ternyata hanya penduduknya 10-20 ribu ingin merdeka. Ini akan diapakan? Yang sudah merdeka akan diapakan? Kami akan melakukan evaluasi dalam jangka waktu tertentu. Ada nggak peningkatan PAD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah? Ada nggak peningkatan kualitas pembangunan yang ada? Ada nggak rencana efisiensi? Karena pemotongan biaya perjalanan dinas, pemotongan kepegawaian itu harus diarahkan kembali untuk pembangunan infrastruktur, untuk petani, itu untuk tatanan pemerintah kabupaten dan juga kota, bukan untuk provinsi. Tidak, kalau di provinsi memang faktornya faktor luas wilayah. Seperti Kalimantan Utara, itu kan luas wilayahnya hampir 1,5 kali Jawa Timur plus Madura. Nah, walaupun baru ada 4 kabupaten kota, tidak sampai 2 juta. Jadi wilayahnya luas sekali. Luas sekali. Sama juga di Papua. Di Papua memang idealnya
itu minimal ditambah satu lagi lah. Satu lagi apa? Papua Tengah misalnya. Provinsi lagi. Gitu. Tapi ini kan antara kewenangan pusat dan daerah, harus persetujuan gubernur, harus ada proses pembicaraan. Ya, tentunya sekarang dalam kaitan pemekaran, Kemendagri akan hati-hati. Hati-hati dalam arti kata tidak otomatis setuju apa rekomendasi DPRD, apa rekomendasi gubernur, tapi kita harus mencermati luas wilayah bagaimana, sumber daya alamnya bagaimana, jumlah penduduknya bagaimana, dan sebagainya. Jadi dengan arti kata lain bahwa nanti Kemendagri akan mengevaluasi jika memang ada kabupaten kota yang kemudian tidak efisien dimekarkan, artinya akan digabungkan lagi dengan kabupaten induknya. Di sisi lain akan memekarkan sejumlah wilayah yang memang harusnya layaknya dibagi. Contohnya adalah Papua. Layaknya menurut Anda adalah 3 provinsi di Papua. Sementara bisa lebih dong? Ya kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Nah, ini juga terkait dengan tumpang tindih berbagai peraturan yang ada. Ini akan coba kita evaluasi, membangun sistem pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan berwibawa. Kita akan komunikasi langsung dengan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Kendala pembangunan infrastruktur di daerah itu menyangkut pembebasan lahan dan tanah, kami juga akan komunikasi dengan Kementerian Agraria, Kementerian Kehutanan, dan sebagainya. Ini terpadu. Ini esensi atau mungkin dengan kata lain semangatnya untuk pemekaran wilayah khususnya di Papua itu apa? Apakah untuk mendekatkan diri dari aparat pemerintah kepada masyarakat? Berbagai aspek mempercepat proses pemerataan pembangunan, mempercepat proses meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat di Papua. Juga ada aspek keamanan dan sebagainya. Ini kan wilayah yang cukup termasuk besar. Termasuk optimalisasi potensi ekonomi di daerah tersebut. Betul. Begitu ya. Saya kira kan dengan otonomi khususnya kan begitu banyak anggaran yang di sana. Tapi mahalnya tanah di Papua, faktor keamanan yang belum kondusif, ini kan menjadi tantangan. Jadi berapapun uang yang dikucurkan di Papua, sangat sulit untuk bisa mengembangkan infrastruktur. Pengakuan Pak Gubernur tadi siang kami ketemu, yang dia mengatakan harga tanah begitu mahal, ada hak-hak adat yang perlu pendekatan dengan baik. Bagusan posisi sekarang dengan 2 provinsi atau lebih banyak provinsi ketika kita bicara ada intervensi asing di sana, karena kan banyak kepentingan ekonomi khususnya ada Amerika Serikat, ada juga negara lain. Supaya pengawasan nggak sih imbang, tapi tujuannya dengan memperkuat wilayah provinsi, dengan memperkuat wilayah kota atau kabupaten, otomatis dengan kecamatan dan desanya ini kan memperkuat. Baik, Pak Menteri, saling bersinergi. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, begitu dengan adanya wilayah pemekaran, adanya pemimpin yang juga baru, itu juga bisa diintervensi. Artinya itu juga tidak menjamin loh Pak. Tapi kan pejabat daerah kan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan politik di tingkat pusat. Nanti kita akan membahas hal tersebut karena faktanya memang di daerah penguasanya raja-raja kecilnya juga berbeda partainya. Kita akan dialogkan itu setelah jeda yang satu ini.